Ada yang bisa didiskusikan? Apa? Besar dulu. Itu basic. Seperti nada keroncong yang mengalun pelan dan lambat. Apa ya? Maaf. Benar. Di atas dan berarti. Ya tadi tiba-tiba lewat dua ayat itu, dua keterangan itu yang anak indah doni abdi sama istanibu kathiron minadhan. Ya, maksudnya kenapa kemudian ada perintah untuk yang dilarang itu kan bukan dilarang, yang disuruh untuk dijauhi itu di ayat itu kalau secara lafaz itu kan bukan hanya suudon, tapi kathiran minadhan, yang banyak hal dari bagian don itu sendiri. Ini sudah sifat umum. Kalau sementara kebanyakan di kalangan stadion ayat itu langsung diarahkan ke suudonnya, nggak boleh suudon gitu orang lain misalnya. Tetapi pas dengar dari Pak Kiai dulu yang disuruh dijauhi itu kathiran minat, penekanannya ada di kathiran minat don, yang banyak dari don, termasuk di dalamnya nanti hubungannya sama satu keterangan hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala taqifanna mauqifatuham. Jangan memposisikan diri di tempat yang orang lain pantas untuk memiliki pikiran tidak baik. Terus saya berpikir, kayaknya ini salah satu pendekatan deh untuk pembahasan lawan. Nggak tahu tapi. Don itu berarti kan mereka masih punya pikiran. Ya. Nah ini sudah tidak ada pikiran sama sekali. Ya. Apakah lintasan pikiran itu pikiran? Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harus ngawalar itu. Apakah lintasan pikiran itu adalah pikiran? Malam ini bahasanya akan sangat menarik sepertinya teman-teman. Terlebih untuk lebih memperdalam proses dan perjalanan kita lebih mengenal lebih dalam tentang diri kita masing-masing. Bagi teman-teman NPT yang sudah bergabung dan nanti insya Allah akan bergabung menjelang NPT di Jogja, pembahasan malam ini sudah di-share di sejak hari kemarin kalau tidak salah, dan sudah mulai masuk di pembahasan di grup juga, pembahasannya. Malam ini kita akan ajak untuk berbincang tentang sesuatu yang lekat sekali dengan kehidupan keseharian kita, dengan tanpa kemudian disadari oleh banyak dari kita bahwa itu adalah salah satu bagian yang mempengaruhi berbagai fenomena yang terjadi di hadapan diri kita. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak terkoneksi dengan diri kita, padahal semuanya terkoneksi atau tersambung. Nampaknya kalau kemudian kita mencoba menelisik agak dalam ya, bukan dalam karena kita masih anteng main-main di permukaan. Kalau laut itu di permukaan, bagi teman-teman yang sedang memperdalam juga untuk kemudian melakukan pencarian terhadap Tuhannya melalui pendekatan rububiyahnya misalkan. Di beberapa pertemuan kemarin kita sudah juga dikenalkan dan diajak untuk kemudian menelaahkan dari pemahaman kita soal rububiyah Allah, soal Allah sebagai Rabb, sebagai sebuah sistem. Saya menemukan dalam sistem itu, memaknai sama dan basar Allah itu sekarang tidak lagi membayangkan tentang alat atau sarana untuk melihat dan mendengarkannya. Karena itu sudah terencanakan dalam sistem yang sudah Allah ciptakan sejak lama. Itu menjadi memori-memori dan banyak diterangkan di banyak ayat, termasuk di surah Yasin misalkan, bahwa semuanya menjadi saksi. Itu hanya lintasan barangkali. Malam ini kita akan diajak untuk berbincang tentang law of projection. Law of projection itu hukum proyeksi ya. Proyeksi itu dalam bahasa sederhana gambaran. Tapi entah kenapa kemudian tiba-tiba tadi sore di benak saya melintas ada dua keterangan yang sudah sangat familiar dengan kita sebagai muslim, tentu untuk teman-teman yang muslim. Yang pertama, ayat yang biasanya digunakan untuk melarang seorang mukmin, orang yang beriman, untuk menjauhi berprasangka buruk dengan dalil ayat itu. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian, biasanya suka diterjemahkan langsung
Singkat, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk terhadap orang lain. Tetapi kita juga tidak bisa menegasikan bahwa matan ayatnya atau lafad ayatnya adalah ijtanibu katsiron minadon. Jauhilah oleh kalian katsiron yang banyak minadoni dari prasangka-prasangka ini. Saya tidak sedang mengatakan bahwa don berbanding lurus dengan proyeksi. Boleh jadi setelah tadi juga ditanyakan bahwa ternyata don itu masih di bawah projection yang malam ini akan kita bahas. Tetapi mungkin saya sih berpikirnya barangkali ini bisa jadi salah satu pintu masuk, terutama mungkin untuk saya yang kemudian tiba-tiba mendapatkan terbuka kembali memori tentang ayat itu, bahwa di ayat itu kita diperintahkan untuk mewaspadai banyak hal yang berhubungan dengan don. Di sini tidak ada pengkhususan suudon kalau dalam matan ayat. Entah kalau kita coba buka pandangan beberapa ahli tafsir terhadap kata don itu. Tetapi nyatanya adalah di ayat itu ada sebelum don itu diawali dengan kata katsiran minad don. Banyak hal yang banyak sekali. Banyak hal yang berhubungan dengan don. Ini tentu menjadi PR dan pembelajaran untuk kita semua, bahwa bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, jangankan sudah jelas kalau atau berburuk sangka itu adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi tentu akan menjadi pertanyaan adalah ketika bagaimana dengan prasangka yang baik. Tentu bukan dalam konteks prasangka baik itu tidak baik, karena lagi-lagi nanti ketika berbicara tentang makom kita ada di mana atau kelas perjalanan kita ada di mana, ini akan menjadi sangat berbeda. Yang kedua, keterangan yang melintas itu soal ana indadoni abdibi, bahwa kata Allah, saya adalah seperti yang didonkan oleh hambaku terhadapku. Tentu kita bukan terbatas pada zatiyah atau wujudiyah Allahnya ya, tapi juga termasuk karena ketika berbicara Allah, sebagaimana kita pahami ada ilah, ada Rob, dan ada Malik. Dalam hal ini sepertinya yang relate untuk pembahasan dalam projection ini, sebagaimana dijadikan pengantar di beberapa pertemuan ke belakang soal rububiyah, soal sistem. Ketika kita memahami, mengetahui dan menyadari terhadap sistem, maka sesungguhnya PR yang paling utama adalah bahwa semuanya adalah kembali ke urusan mengenali diri kita sendiri. Ini adalah bagian dari upaya bagi kita dalam rangka untuk terus belajar dan berusaha untuk mengenal diri. Nah, itu adalah pintu masuk pertama, salah satu pintu masuk. Dari mana? Evos Rasha. Siapa ini Evos Rasha? Kita dari tadi, dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita akan masih menunggu dulu teman-teman NPT yang lain bergabung. Lutfi sudah bergabung, Mami Mia tadi sudah kelihatan, Ibu Rens, Bu Sofi ya, Ibu Rens, ya, Ibu Sofi,
Mami Mia, kemudian siapa lagi ya? Kaset mah sudah ada, masih manteng kaset mah. Oh, Bu Ati juga sudah gabung ya. Bu Ati, selamat malam semuanya teman-teman. Pengantar law of projection-nya sudah disampaikan di grup ya teman-teman. Kalau teman-teman juga sempat membaca, meskipun hanya sekilas. Asik hadir. Ada pertanyaan dulu Teh Ati sebelum dilanjutkan. Kita mulai di 24.5 ya teman-teman. Untuk edisi live Hakikat Cinta di tanggal 15 Mei 2025. Senja berwarna kelabu. Apalagi ya sebagai pengantar? Jendela yang bisu. Bayang yang Apalagi ya? seperti mimpi semalam. Baru ada 7 yang stay ya. Masih Selamat gabung Wiwin Kurniawan. wajahmu yang tak bisa tinggal dalam hati. Kalau saya termasuk yang belum terlalu paham banget dengan sebenarnya bukan berarti yang dijelaskan oleh Pak Zul di grup itu tidak jelas. Ini hanya soal sayanya saja yang masih belum mendapatkan cahaya sepertinya. Cahayanya belum berpendar. Law of projection hubungannya dengan materi, antimateri, dan lain-lain. Bubon, Wilujeng Wengi Bubon. Kira-kira sudah ketangkap ya teman-teman, sebagai ancang-ancang untuk kemudian bahan perbincangan kita di malam hari ini. Yang disampaikan dari tadi itu bukan inti materinya, hanya sekedar udut dulu Kang, udut biar nggak tegang. Oh siap. Sambil ditinyu atuh kopina Mang Eka. Sahanya Mang Eka Ardinsa. Di teman-teman kedengaran musik nggak? Saya coba tes dulu nih teman-teman, apakah terdengar suara background musiknya ke teman-teman di sana. Kieu Kang hawana papanah sareng guru teh gempar. Kang Eka. Oh, terdengar ternyata apa katanya? Ada terdengar. Samar-samar terdengar ya musiknya teman-teman, atau jelas? Jadi sesuatu yang dari tadi tuh membayangin nanti saya ngomong ini. Pas duduk blank teman-teman semua. Saya tidak perlu memperjelas dan mengulang kembali
intisari pembahasan yang kemarin ya teman-teman, tentang keterkaitan antara memahami rububiyah dengan sistem atau hukum alam, sehingga pada akhirnya berhubungan dengan persoalan menerima dan tidak menerima. Karena tetapi ketika menerima pun nanti ada dua pilihan, mau apakah ketika dihadapkan pada kemampuan untuk bisa merubah dan melakukan perubahan, atau malah tetap menjalankan sebagaimana alur cerita yang sesungguhnya. Jadi pada akhirnya kita tidak berhenti pada benar dari awal pembahasan dulu Pak Ijul mengingatkan, pada akhirnya kita akan menganggap itu bukan sesuatu yang pantas dikejar pada akhirnya, soal kasab, karomah, kehebatan itu. Karena memang fokus tujuan yang pertama dan utama itu bukan itu. Nah itu mah akan terlewati. Itu nanti mungkin bahasanya di Hikam 97 ya, yang sudah 2 minggu kita terlewat untuk membahas itu. Tetapi sebetulnya sudah disepil-sepil isi perbincangannya, sudah disepil perbincangannya. Ya soal tadi menerima itu juga bukan akhir ternyata kan. Kalau dulu kita diingatkan bahwa sebetulnya semua orang pada hakikatnya memiliki memori tentang apa yang harus dilakukannya di dunia. Ini pembahasan di minggu kemarin ya teman-teman. Ketika seseorang sudah tahu jalan cerita, maka dia juga nanti akan dihadapkan pada apakah ketika ternyata jalan hidupnya itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia akan berubah atau tidak. Ini yang akan membedakan orang yang sudah bisa tahu, namun di sunama geus bisa nganyang kapoe isuk atau geus bisa nganyang kageto. Itu bukan capaian, karena di fase itu juga akan ada tantangan. Apakah ketika ternyata kita sudah tahu jalan ceritanya begini, itu nanti kita akan termasuk orang yang mencoba untuk merubah itu agar sesuai dengan sesuatu yang kita anggap lebih baik. Karena itu tantangannya adalah kita menganggap versi kita lebih baik daripada apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Nah ini mungkin ketersambungan dengan bahwa ini adalah bagian daripada upaya usaha kita untuk lebih mengenal diri. Baik teman-teman, karena memang sudah banyak teman-teman NPC yang sudah bergabung, kita juga sambil menunggu yang lain. Ini juga sudah lewat dari 24.5. Kita langsung saja menyimak, mendengarkan, dan semoga dibukakan semuanya tentang law of projection, hukum proyeksi. Mengapa itu? Baik. Ini aja. Ini sih teman-teman ngobrol, biar dengar. Bu Atin sudah paham sampai mana? Ketawa. Ibu membacanya harus diulang-ulang. Diulang-ulang, iya nggak apa-apa. Jadi nggak bisa
Meskipun kadang 2 kali baca juga belum nyantol ya. kadang yang itu tahunya tuh dari buku kan yang Iya, kemarin gitu. ya. Jadi lambat. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Baik. Sebetulnya LOP atau Law of Projection itu bagian terkecil ya. Bagian terkecil dari apa yang kita bahas. Fokus orientasi kita nggak ke sana. Hanya teman-teman harus melampaui itu karena itu bagian terkecil dari NPT. Gitu ya, Bu ya. NPT itu kan ilmu-ilmu tentang kesadaran. Ilmu-ilmu yang memang nanti bagaimana cara kita mengukur tentang kajian-kajian di kitab, baik di Hikamah maupun di kitab-kitab yang lain, misalkan Ihya, hampir sama. Itu tidak hanya sebagai doktrin kan, atau dongeng-dongeng saja semata. Kita mampu mengaplikasikan secara real, dan juga balik lagi, ada perimeternya, ada alat ukurnya, gitu. Pak, katanya kalau agama itu nggak bisa pakai akal. Kata siapa? Gitu. Semuanya logik. Bahkan yang kalau ada orang yang ngomong agama itu irasional, agama itu adalah hal yang paling rasional. Nanti ada batas tertentu di mana akal akan memang dilepas. Gitu. Tapi nggak untuk urusan dunia loh. Gitu. LOP itu urusan dunia kan? Ya, law of projection. Hal-hal duniawi, harta, tahta, sama siapa, Mas? Harta, tahta, sama wanita. Nah, semua hal itu kan berbau dunia saja. Ya, berbeda nanti kalau kemudian kajiannya itu sudah mulai kajian-kajian yang lebih tinggi tentang mengenal Allah. Bahkan untuk mengenal Allah pun Rasulullah itu masih didampingi sama Jibril. Oke, malaikat Jibril itu kan akal banget, logik banget. Baru nanti di tahapan tertentu memang kemudian malaikat Jibril pun tidak bisa. Seolah-olah saya cukup sampai di sini ya Muhammad gitu. Saya menghantarkan sampai sini, silahkan dilanjutkan. Menemui Allah, bertemu dengan Allah, gitu kan. Nah, yuk. Saya dulu menekankan seperti ini. Di level 1, gimana caranya Anda mampu sukses. Ternyata masih belum aja. Kenapa? Error kah? Ya, tampilannya begitu. Tampilannya? Maaf teman-teman, pencet ya. Bapak kalau di mah nggak dinyalakan kembali. Oke. Tadi kepencet undang jadinya banyak layar.
tak ingin. Sebentar teman-teman, saya off dulu. Balik lagi sebentar lagi.